Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita memulai pelajaran, ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua ya, alhamdulillah. Nah, pada pertemuan yang kemarin kita membahas tentang apa? Benar, kita membahas tentang toharoh, membahas tentang macam-macam air, dan membahas tentang hadas dan najis. Apakah ada yang masih ingat berapa macam-macam dari najis itu? Iya betul, macamnya najis ada 3. Anak-anak, hari ini kita masih membahas bab yang sama, yaitu semua bersih hidup jadi nyaman. Akan tetapi hari ini ibu akan membahas subbab ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, sebelum itu ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, kalian dapat menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan besar dengan tepat. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil dan besar dengan tepat. Nah, yang ketiga ini, kalian dapat mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan besar dalam kehidupan sehari-hari. Ketentuan bersuci dari hadas kecil dan besar yang akan kita bahas. Yang pertama itu ketentuan mandi wajib, yang kedua ketentuan wudhu, dan yang terakhir ketentuan tayamum. Untuk yang pertama itu adalah mandi wajib. Mandi wajib merupakan mandi menggunakan air yang suci dan mengalirkan air tersebut mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, rukun dari mandi wajib itu sendiri adalah niat, yang kedua meratakan air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sedangkan untuk sunah-sunah dari mandi wajib tersebut ialah berwudu, membasuh tangan dan kaki, terus mendahulukan bagian tubuh yang kanan daripada yang kiri. Ketentuan yang kedua adalah wudhu. Nah, wudhu itu sendiri merupakan cara bersuci dari hadas kecil menggunakan air yang suci. Adapun syarat-syarat kita sebelum berwudhu diantaranya, yang pertama adalah Islam, yang kedua balik dan berakal, yang ketiga kita tidak sedang berhadas besar, yang keempat menggunakan air yang suci, dan yang kelima tidak ada yang menghalangi air untuk sampai ke kulit. Selanjutnya, ibu akan membahas tentang tata cara berwudu. Tata cara berwudu yang pertama itu adalah niat. Niatnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li rafa'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua adalah membasuh telapak tangan, yang ketiga berkumur, keempat memasukkan air ke hidung, kelima adalah membasuh muka, dilanjut membasuh kedua tangan sampai siku-siku, yang selanjutnya adalah mengusap sebagian kepala, dilanjut membasuh kedua telinga, kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, setelah itu doa sesudah wudhu. Untuk doa sesudah wudhu ini sudah ada yang tahu belum bunyinya seperti apa, atau sudah ada yang hafal? Belum? Nah, doa sesudah wudhu ini sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita akan membahas hal-hal apa saja yang dapat membatalkan wudhu. Nah, yang pertama itu keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Yang kedua, hilangnya akal sebab mabuk, gila, tidur, dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Yang terakhir adalah memegang atau menyentuh kubul dan dubur menggunakan telapak tangan atau jari-jari. Ketentuan bersuci dari hadas kecil dan besar. Yang ketiga adalah ketentuan tayamum. Tayamum sendiri merupakan cara toharoh pengganti wudhu dan mandi wajib. Nah, tayamum sebagai rukhsah untuk orang yang tidak bisa menggunakan air dikarenakan uzur. Untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang sebab-sebab tayamum. Yang pertama itu tidak adanya air dan sudah memasuki waktunya sholat. Yang kedua, keadaan sakit yang mana bila terkena air dikhawatirkan sakitnya semakin parah. Yang ketiga, adanya air namun air tersebut hanya cukup digunakan untuk minum. Yang keempat adalah dalam keadaan darurat seperti bencana alam atau peperangan. Setelah kita mengetahui sebab-sebab orang bertayamum, selanjutnya Ibu akan menerangkan tentang tata cara bertayamum. Nah, yang pertama itu adalah niat. Niatnya seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua adalah mengusap wajah menggunakan debu yang suci. Yang ketiga adalah mengusap kedua tangan sampai siku-siku menggunakan debu yang suci. Yang keempat itu tertib. Dan yang kelima adalah doa setelah tayamum. Nah, anak-anak, untuk doa setelah tayamum itu sama seperti doa setelah wudhu yang Ibu ajarkan tadi. Untuk pembahasan yang terakhir adalah hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama adalah hal-hal yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Yang kedua, dapat menemukan air jika tayamumnya tadi tidak bisa menemukan air. Yang ketiga adalah dapat menggunakan air jika tayamumnya tadi disebabkan berhalangan menggunakan air. Baik anak-anak, dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi ada yang ditanyakan tidak? Bila tidak ada yang ditanyakan, silahkan kalian mengerjakan soal yang telah Ibu siapkan. Nah, kalian sudah selesai belum mengerjakan soal-soal yang telah Ibu berikan tadi? Belum? Jika belum, soal tersebut dikerjakan di rumah dan jangan lupa dikumpulkan di pertemuan yang akan mendatang ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dan ketua kelas memimpin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Bila ada kesalahan atau ada salah dalam tutur kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.